Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ialah cara untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui doa yang ikhlas dan tulus, tentu Allah akan mengabulkan semua harapan dan keinginan hambanya. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Akan tetapi ada beberapa orang yang tidak didengar atau dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah sebagai berikut ini. Orang yang ingin doanya segera dikabulkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu selagi tidak tergesa-gesa, yaitu mengatakan, saya telah berdoa tetapi belum dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, yang dimaksud dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, saya berdoa tetapi tidak dikabulkan. Ibnu Battal berkata bahwa seseorang bosan berdoa lalu meninggalkannya, seakan-akan mengungkit-ungkit dalam doanya, atau mungkin dia berdoa dengan baik sesuai dengan syaratnya, tetapi bersikap bakhil dalam doanya dan menyangka Allah tidak mampu mengabulkan doanya, padahal dia zat yang maha mengabulkan doa dan tidak pernah habis pemberiannya. Syekh Al-Mubarakfuri berkata bahwa Imam Mazari berkata, barang siapa yang bosan dalam berdoa, maka doanya tidak terkabulkan. Sebab doa adalah ibadah, baik dikabulkan atau tidak. Seharusnya seseorang tidak boleh bosan beribadah. Tertundanya permohonan boleh jadi belum waktunya doa tersebut dikabulkan, karena segala sesuatu telah ditetapkan waktu terjadinya, sehingga segala sesuatu yang belum waktunya tidak akan mungkin terjadi. Atau boleh jadi permohonan tersebut tidak terkabulkan dengan tujuan Allah mengganti doa tersebut dengan pahala, atau boleh jadi doa tersebut tertunda pengabulannya agar orang tersebut rajin berdoa, sebab Allah sangat senang terhadap orang yang rajin berdoa, karena doa memperlihatkan sikap rendah diri, menyerah dan merasa membutuhkan Allah. Orang sering mengetuk pintu agar segera dibukakan pintu, dan begitu pula orang yang sering berdoa akan segera dikabulkan doanya. Maka seharusnya setiap kaum muslimin tidak boleh meninggalkan berdoa. Hafiz Ibnu Hajar menjawab bahwa setiap orang yang berdoa pasti terkabulkan, tetapi dengan bentuk pengkabulan yang berbeda-beda. Terkadang apa yang diminta terkabulkan, atau terkadang diganti dengan sesuatu pemberian lain. Sebagaimana hadis dari Ubadah bin Samit, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim di dunia berdoa memohon suatu permohonan, melainkan Allah pasti mengabulkannya atau menghilangkan daripadanya keburukan yang semisalnya. Orang yang tidak yakin ketika berdoa. Dari Abdullah bin Amri bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hati itu laksana wadah, dan sebagian wadah ada yang lebih besar dari yang lainnya. Maka apabila kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya, sedangkan kamu merasa yakin akan dikabulkan, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Syekh Al-Mubarakfuri berkata bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi tersebut, dan kalian yakin akan dikabulkan, adalah pengharusan, artinya, berdoalah sementara kalian bersikap dengan sifat yang menjadi penyebab terkabulnya doa. Imam Al-Madzari berkata bahwa hendaknya orang yang berdoa merasa yakin bahwa Allah mengabulkan doanya, sebab sebuah doa tertolak mungkin disebabkan yang diminta tidak mampu mengabulkan, atau tidak ada sifat dermawan, atau tidak mendengar terhadap doa tersebut, sementara kesemuanya sangat tidak layak menjadi sifat Allah. Allah adalah zat yang maha pemurah, maha tahu dan maha kuasa yang tidak menghalangi doa hambanya. Jika seorang hamba tahu bahwa Allah tidak mungkin menghalangi doa hambanya, maka seharusnya kita berdoa kepada Allah dan merasa yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Orang yang berdoa kepada Allah harus berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah akan menetapkan yang terbaik baginya. Apapun hasil yang diperoleh doanya, ia akan terima dengan lapang dada. Orang yang menggunakan barang haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seorang laki-laki yang lusuh lagi kumal karena lama bepergian mengangkat kedua tangannya ke langit tinggi-tinggi dan berdoa, ya Robbi, ya Robbi, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dagingnya tumbuh dari yang haram, maka bagaimana doanya bisa terkabulkan? Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi berkata bahwa yang dimaksud lama bepergian dalam rangka beribadah kepada Allah, seperti haji, ziarah, bersilaturahmi dan yang lainnya. Pada zaman sekarang ini, berapa banyak orang yang mengkonsumsi makanan, minuman, dan pakaian yang haram, baik dari harta riba, perjudian, atau harta suap dan yang lainnya. Ahli syair berkata, kita berdoa dan menyangka doa terangkat, padahal dosa menghadangnya, lalu doa tersebut kembali.
bagaimana doa kita bisa sampai sementara dosa kita menghadang di jalannya? Berdoa untuk sesuatu dosa atau memutuskan silaturahmi. Dari Abu Said bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon suatu yang berdosa atau pemutusan kerabat, kecuali akan dikabulkan oleh Allah salah satu dari tiga, akan dikabulkan doanya atau ditunda untuk simpanan di akhirat, atau menghilangkan daripadanya keburukan yang semisalnya. Syekh Al-Mubarakfuri berkata bahwa yang dimaksud tidak berdoa untuk suatu yang berdosa, artinya berdoa untuk kemaksiatan. Suatu contoh, ya Allah, takdirkan aku untuk bisa membunuh si fulan, sementara si fulan itu tidak berhak dibunuh. Atau, ya Allah, berilah aku rizki untuk bisa minum khamar. Atau, ya Allah, pertemukanlah aku dengan seorang wanita untuk berzina. Atau berdoa untuk memutuskan silaturahmi. Suatu contoh, ya Allah, jauhkanlah aku dari bapak dan ibuku serta saudaraku. Atau doa semisalnya. Doa tersebut pengkhususan terhadap yang umum. Imam Al-Jazri berkata bahwa memutuskan silaturahmi bisa berupa tidak saling menyapa, saling menghalangi, dan tidak berbuat baik kepada semua kerabat dan keluarga. Tidak ikhlas dalam berdoa dan beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Quran surat Al-Mu'min ayat 14. Ibnu Katsir menyatakan bahwa setiap orang yang beribadah dan berdoa hendaknya dengan ikhlas, serta menyelisihi orang-orang musyrik dalam cara dan mazhab mereka. Dari Abdurrahman bin Yazid bahwa dia berkata bahwasanya Ar-Rabi datang kepada Alqamah pada hari Jumat, dan jika saya tidak ada, dia memberikan kabar kepada saya. Lalu Alqamah bertemu dengan saya dan berkata, bagaimana pendapatmu tentang apa yang dibawa oleh Rabi? Dia menjawab, berapa banyak orang yang berdoa tetapi tidak dikabulkan, karena Allah tidak menerima doa kecuali ikhlas. Saya berkata, bukankah itu telah dikatakannya? Dia berkata, Abdullah mengatakan bahwa Allah tidak mendengar doa seseorang yang berdoa karena sum'ah, riya, dan main-main. Tetapi Allah menerima orang yang berdoa dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Termasuk syarat terkabulnya doa adalah tidak beribadah dan tidak berdoa kecuali kepada Allah. Jika seseorang menunjukkan sebagian ibadah kepada selain Allah, baik kepada para nabi atau para wali, seperti mengajukan permohonan kepada mereka, maka doanya tidak terkabulkan, dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, serta kekal di dalam neraka jahim bila dia meninggal sebelum bertobat.